Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya lah dan hidayahnya. Tak terasa kita sudah masuk di pertemuan kedua atau pertemuan ke-12 ya. Pertemuan kedua di bab kedua ini atau pertemuan ke-12 materi tentang belajar dari biografi. Nah, untuk hari ini kita akan mengidentifikasi struktur teks biografi, di mana kita di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri teks biografi berdasarkan isinya. Sedangkan untuk hari ini di kegiatan yang kedua yaitu khusus struktur teks biografi. Seperti teks negosiasi ya, yang materi bab lalu itu adalah teks negosiasi, itu ada strukturnya. Nah, teks biografi juga mempunyai struktur. Yang manakah itu? Oke, kita lihat. Bisa dilihat di bukunya di halaman 216. Nah, materi ini juga saya sudah share di Classroom. Ya, di situ lebih lengkap. Atau saya pindah ke Classroom saja. Ini kelihatan tidak di HP-nya? Halo? Kelihatan tidak ini? Pertemuan 12 Bahasa Indonesia semester genap. Kelihatan Pak. Oke. Bisa terbaca? Bisa Pak. Oke. Kita mulai. Ada yang tidak bisa terbaca? Saya Pak. Siapa? Nur Kalbi ya? Nurul Haq Pak. Oke. Belum. Bagaimana? Sudah bisa terbaca? Belum Pak. Kalau begitu, kalau yang sebelumnya tadi terbaca tidak itu? Yang buku. Terbaca Pak. Oke, kalau begitu saya pindah ke buku. Kalau di Classroom itu lebih lengkap. Oke, ini. Nah, bisa dilihat dulu di sini. Teks biografi itu, ingat, biografi. Kita sudah jelaskan pertemuan yang pertama bahwa biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di mana berdasarkan isinya, biografi itu masuk ciri-cirinya yaitu cerita ulang. Artinya kejadian yang sudah pernah terjadi diceritakan kembali. Nah, untuk strukturnya ada orientasi atau setting AIM berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca, informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal. Siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ya. Contoh yang kita sudah bahas, bukan bahas ya, sudah baca di pertemuan yang lalu yaitu B.J. Habibie. Yang mana kayak masuk kategori orientasi. Nah, pertama, siapa B.J. Habibie itu? Nah, itu masuk kategori, biasanya ini berada di paragraf pertama. B.J. Habibie adalah, kalau dia ingat, jadi ini kalau kamu nanti biografi yang kamu buat, misalnya Jokowi, ya, siapa Jokowi itu? Kamu jelaskan dulu di bagian awal. Jokowi adalah presiden, sembarang yang penting pengertiannya. Jokowi adalah presiden Republik Indonesia 2 periode mulai tahun. Nah, itu siapa?
contoh, kita lihat dulu di naskah B.J. Habibie. Apa betul ada di situ, di awal paragraf. Nah ini, B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Ini siapa B.J. Habibie itu? Ya. Kalau kamu nanti memilih Dr. Sutomo, Cut Nyak atau pahlawan-pahlawan, siapa sebenarnya? Jadi di awal ya. Ini. Kemudian kita lihat masih di struktur orientasi kapan. Nah, kira-kira yang masuk kapan ini, kapan dia lahir. Ya, itu. Ya, kalau di B.J. Habibie tadi sudah dijelaskan, dia lahir kapan dia lahir berarti menunjukkan waktu. Ya, berarti dia lahir tanggal 26. Ya, ada di sini tadi. Ini. 25 pada tanggal 25 Juni 1936. Ini masuknya kapan? Kemudian tadi di situ ada di mana? Di mana dilahirkan? Nah, ini di Parepare, Sulawesi Selatan. Kemudian bagaimana? Nah, mungkin di situ bagaimana adalah bagaimana kehidupan masa kecilnya Habibie, bagaimana dengan saudara-saudaranya. Kalau di sini yang dijelaskan adalah, nah, beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Jadi bagaimana kehidupan keluarganya ya, persaudaraannya. Nah, dari bagaimana ibunya, dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Radeng Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie. Ya mungkin ini bagaimana ibunya, bagaimana ayahnya, apa mungkin pekerjaannya bisa dijelaskan di bagian pembuka atau orientasi. Nah, kita lihat lagi. Jadi, sudah mengerti orientasi? Jadi, siapa, kapan, gimana, bagaimana? Halo? Rana, Nurkalbi, Nurfadila? Iya, Pak. Sudah mengerti toh? Iya, Pak. Nah, jadi kalau Iya. nanti kalau bikin, nah, itu siapa, kapan, gimana. Oke, saya lanjut di Classroom. Di Classroom itu ada tambahannya. Nah, orientasi bisa juga bagian pengenalan tokoh. Kamu perkenalkan sedetail mungkin yang kamu tahu tentang tokoh tersebut. Sedetail mungkin ya, berdasarkan data yang kamu perlukan, yang kamu dapatkan. Jadi di sini orientasi itu bagian pengenalan tokoh atau pelaku di dalam teks cerita ulang biografi secara umum seperti nama, tadi ini sudah, tempat dan tanggal lahirnya, latar belakang keluarganya, serta riwayat pendidikannya. Kalbi masih sudah bisa melihat ini? Nurul Kalbi? Nah, kita lanjut. Bisa? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Kejadian penting atau important event record of event yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Maksudnya secara kronologis, ya secara runut. Misalnya dia menempuh pendidikan. Ya, kalau menempuh pendidikan mungkin dia SD-nya di mana, mulai kelas 1 mungkin, siapa nama gurunya. Ya, secara kronologis ya, secara beruntun, berurut. Ya, kalau ada orang kecelakaan, bagaimana kronologis kecelakaannya? Berarti, mulai dari dia kecelakaan. Mungkin dia sampai ada orang yang menolong, kronologisnya. Siapa yang menolong? Jadi di sini secara kronologis menurut urutan waktu. Ya, jangan bahas dulu
SMA, baru bahas lagi SD, baru bahas lagi kuliah, baru kembali ke SD. Oh, itu di biografi tidak dibenarkan. Tapi harus secara menurut urutan waktu. Jadi kalau menurut urutan waktu ya SD dulu, taman kanak-kanak dulu mungkin, baru SD, baru SMP, baru SMA, baru kuliah. Jadi begitu yang diminta ya, secara kronologis. Yang meliputi kejadian utama yang dialami tokoh. Kejadian utamanya. Penting ya. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagian. Ya, mungkin ada komentar bapaknya kalau masih hidup, komentar dari ibunya, komentar dari saudaranya. Ya, misalnya B.J. Habibie. Atau ada di buku itu kata ayahnya, kata ibunya. Kalau kamu baca si OG yang anak jenius itu, si OG itu kalau ke sekolah dikasih uang transport, ya itu, tapi dia tidak gunakan, melainkan dia jalan kaki, bangun pagi-pagi, ya uang transport itu dia tabung, terus dibilang di situ kata ibunya, ya itu maksudnya, ya. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagian saja. Nah, peristiwa dan masalah yaitu bagian yang berisi peristiwa-peristiwa terpenting dalam kehidupan tokoh yang menarik. Jadi, di sini ya, cari nanti kejadian-kejadian penting. Kalau kamu tokohnya Dr. Sutomo, Megawati Soekarno Putri, Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad, cari bagian masalah yang pernah dia alami. Jadi nanti kalau menyetor bukan judul, nama yang akan dibuatkan biografi itu, ya jangan pahlawan semua, jangan presiden semua, jangan olahragawan semua, jangan artis semua. Tapi nanti kita bahas di bagian akhir. Mengesankan, ya, cari bagian hidup yang menarik, cerita mengesankannya, mengagumkannya, dan mengharukan, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi tokoh dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Tentunya ini harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan kenyataan, bukan direkayasa sehingga memunculkan cerita keharuan, ya? Bukan direkayasa untuk menimbulkan biografi yang menarik, tetapi berdasarkan kisah nyata si tokoh yang kita bahas. Nah, biasanya ini mulai dari kalau ini biasanya berada di paragraf pertama, ya. Nah, paragraf pertama. Kalau ini jadi yang penting itu biasanya di paragraf kedua dan seterusnya sampai sebelum paragraf terakhir. Sedangkan ini kita bahas yang ketiga ini berada di paragraf paling akhir sekali. Tapi ini nanti ada contohnya ini. Reorientasi. Ya. Atau saya kasih contoh dulu di B.J. Habibie misalnya kejadian pentingnya. Saya perlihatkan. Kita ke B.J. Habibie dulu. Nah, ini tadi setelah orientasi. Nah, ini tadi itu kejadian penting bisa menarik, bisa mengharukan, bisa membuat orang tertawa mungkin. Nah, kalau ini mengharukan, ya ini kejadian penting. Ini paragraf kedua. Habibie menjadi yatim sejak kematian bapaknya yang meninggal pada 3 September 1950 karena terserang serangan jantung. Ini adalah salah satu kejadian penting yang mengharukan dari biografi B.J. Habibie. Kemudian yang penting yang lain, ya ini mungkin masih mengharukan.
Nah, sini ceritakan kejadian yang penting mengenai pendidikannya. Habibie kemudian menuntut ilmu di ini, SMA dan tampak menonjol. Kemudian pendidikan berikutnya masuk ke ITB. Di sini tidak diceritakan masa SD-nya atau masa SMP-nya, mungkin karena fakta atau data-data yang ada kurang mendukung. Atau mungkin kalau yang di bukunya itu ada. Tapi kalau ini kan versi yang sudah diringkas lagi cuma beberapa lembar. Padahal ini aslinya sebenarnya buku. Nah, tetap ada pendidikan, tapi yang diambil adalah SMA dan kuliahnya. Mungkin kalau khusus bukunya ada, SD-nya di mana, SMP-nya di mana. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Nah ini tadi ya, menarik, mengesankan, mengagumkan, mengharukan, reorientasi. Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional. Opsional artinya bisa ada, bisa tidak ada dalam teks biografi. Reorientasi yaitu bagian penutup yang berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Kita cek ya. Kita cek manakah bagian reorientasinya. Nah ini. Paragraf terakhir. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman. Habibie kan pernah menjadi presiden dan kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Berarti di sini Habibie belum meninggal. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie menuliskan riwayat hidupnya, kisah kasihnya dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Oke, saya kira ini mungkin sudah kamu nonton. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, setelah mendengarkan pembacaan biografi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu susun sebelumnya untuk memudahkan, ya. Nah, ini sudah kita bahas. Kita ke struktur. Ya. Pada bagian berikut kamu akan mempelajari contoh analisis struktur. Nah, kalau disuruh buat struktur ya begini modelnya. Ya, ini adalah orientasi jelas. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa penting ini ada. Dia Habibie menjadi yatim, di Indonesia menjadi Habibie. Ya, bukan menjadi Habibie, menjadi presiden. Nah, ini reorientasi, turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman. Nah, betul tadi ya, ini paragraf terakhir. Nah, berdasarkan contoh di atas, kita disuruh ini Georgesa si jenius dari Papua. Kita langsung saja ke soalnya. Ya, ini kita disuruh buat strukturnya ya. Dia punya jawaban itu sudah saya siapkan. Saya carikan dulu. Oke, saya sudah. Masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, ini jawaban dari pertanyaan, buatlah analisis struktur teks biografi Georgesa, si jenius dari Papua. Ini dijadikan tugas rumah, tapi tidak usah ya, saya sudah jawab. Nah, kalau orientasi tadi biasanya di paragraf pertama. Nah, ini.
Dia dikenal sebagai penulis jenius. Ya. Dia lahir di Manokwari. Saya kira tadi sudah dibahas ini di B.J. Habibie, kapan dia lahir, di mana, bagaimana masa kecilnya. Nah, kemudian struktur itu kejadian-kejadian pentingnya ini. Prestasinya. Nah, ini diceritakan, ini masih struktur bagian kedua. Ya, kejadian-kejadian penting. Kita lihat yang terakhir itu adalah reorientasi. Nah, ini yang kini dia bekerja di perusahaan internasional yang bergerak di bidang migas, sembari bantu-bantu di lembaga yang memberinya beasiswa Freedom Institute. Ya, 3 minggu ini aku di Jakarta, naik ke laut lagi, katanya. Kita lihat, apakah ini reorientasi betul di biografinya masuk bagian terakhir yang ada di buku. Kita cek. Nah, ini tak? Ya. Kini dia bekerja di perusahaan internasional. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke. Kalau tidak ada, bilang tidak ada, biar saya tahu kalau kalian mendengar saya. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Saya kira tadi sudah sangat jelas ya. Ya. Kalaupun nanti ada yang ditanyakan, boleh langsung japri saya atau di grup WhatsApp. Nah, untuk hari ini tidak ada absensi di form. Bagaimana caranya absensi? Kamu seperti ini, saya kasih contohnya. Jadi, ini misalnya saya cari dulu di grup WhatsApp MIPA 3 ya. Ini kelihatan tidak WhatsApp-nya? Sorry, MIPA 4. Pak. Kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Nah, di pertemuan terakhir minggu lalu itu saya suruh ya. Nah, ini jadi saya suruh mencari satu nama saja. Nah, ini cari nama yang akan dibuatkan biografi. Jadi namanya saja dulu, contoh Soeharto. Ya, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Jadi cara mengumpulkannya nanti misalnya Nur Kalbi ya, Nur Kalbi, ketik saja namanya Nur Kalbi seperti ini, kelihatan ya? Ya. Iya, Pak, kelihatan. Nah, iya, Pak. Ya, misalnya Nur Kalbi Ayu atau Raffi Ahmad. Cukup? BTS ya, Pak. Nah, ya, begini saja Nur Kalbi, Raffi Ahmad. Artinya saya mendapat info ini berarti Nur Kalbi akan membuat biografinya Raffi Ahmad. Mengerti? Ya. Iya, Pak. Kalau misalnya Rana Ayu Tinting. Boleh Ayu Tinting. Enggak, nanti temanmu yang tidak hadir tidak paham, kira artis semua. Ya, Insinyur Joko Widodo, ini contoh ya. Ya, Joko Widodo. Nur Padilla Sunarto. Apa? Ya, Pak Pangeran Diponegoro atau Sultan Hasanuddin. Ya, biar teman-temanmu yang tidak hadir tahu juga apa. Ya. Oke. Kemudian Amanda kira-kira ya Amanda misalnya R.A. Kartini, Pak. Ya, Raden Ajeng Kartini. Ya, misalnya ya. Nah, tapi kalau nanti ada yang sama harus ada yang mengalah satu. Nanti saya infokan. Oke, mengerti? Ngerti, Pak. Oke. Ngerti, Pak. Usahakan ditulis huruf besar semua ya. Ya, saya
Usahakan tulis di WhatsApp supaya temanmu juga tahu. Huruf besar semua. Oke, sudah dipahami? Pak. Pak. Iya, Pak. Oke, kalau ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, Pak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil pertemuan ke-12 materi tentang struktur teks biografi saya nyatakan sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya screenshot dulu, hampir saya lupa. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.